2025 ini kita bakal banyak kedatangan lensa-lensa baru. Dan di video kali ini gue pengen kasih list 3 teratas yang wajib kalian pantau di semester 1 2025 ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas 3 lensa upcoming yang bakal datang, yang mulai tercium sama gue, yang gue rasa ini bakal sangat menarik dan bisa jadi rebutan yang wajib buat kalian pantau. Jadi lensa-lensa ini kalau misalkan masuk ke Indonesia nanti barangnya cuma sedikit, ini punya potensi yang kuat bakal jadi lensa goib. Yang makanya buat kalian yang nonton video ini, kalian punya privilege buat pantau duluan lensa ini. Karena ini gue yakin bakal seru banget. Tapi sebelum kita masuk ke listnya sendiri, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset creature. Kalau kalian pengen foto jalan-jalan kalian bisa terlihat lebih epic. Sama kita juga ada loot profesional buat iPhone. Kalau kalian pengen syuting pakai iPhone 15 Pro ke atas dengan hasil warna layaknya pakai kamera mirrorless. Kalau kalian udah kepo, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Oke, kita masuk ke listnya sendiri. Dimana menurut gue ini adalah list lensa yang wajib banget buat kalian pantau. Kayak pertama, ini ada TT Artisan 14mm f3.5. Ini adalah sebuah lensa APS-C yang menurut gua harusnya bakal seru banget buat para user-user APS-C ya. Tapi dari informasinya ini buat Sony doang, dari informasi yang gua baca. Cuman gue yakin sih kalau misalkan nanti datang dan rame gitu ya, biasanya ini akan datang juga untuk Fuji dan juga buat Nikon Z gitu ya, Z yang versi APS-C. Nah, kenapa gue suka sama lensa ini? Karena dia unik, dia membawa desain tipis, agak pancake, dan gue suka dengan tren kamera itu mulai memiliki lensa-lensa pancake. Gue suka banget karena buat dibawa-bawa itu jadi gampang. Dan di sini dia membawa angka pancake tuh yang agak unik, dia 14 mm, jadi lumayan wide gitu kan, dengan bukaan yang memang nggak terlalu gede, 3.5. Tapi gue rasa oke lah gitu, masih bisa untuk kita gunakan. Karena kemarin yang lumayan rame juga, yang Viltrox, itu keluar juga lensa pancake, itu 28mm, tapi dengan bukaan 4.5 aja, itu juga langsung ludes. Yang buat Fujifilmnya apalagi ya, dan gue kaget banget, karena itu lensa full frame sebenarnya. Cuman dia langsung ludes buat Fujifilmnya. Dan menurut gue, emang tren pancake ini menarik, karena gue merasakan sendiri benefitnya. Gitu, kayak contohnya, inget tas gue ini yang sempat gue rekomendasikan? Sekarang, kalau kita pakai lensa pancake, ini lensa full frame pancake-nya si Viltrox yang 28 f4.5. Nah, gue bisa bawa gitu. Karena, jadi kendala gue buat bawa itu biasanya karena lensanya tuh lebih panjang dari gripnya. Jadi secara ukuran tuh agak susah buat disimpan. Kayak contohnya gini. Ini kayak gini, walaupun dia full frame gede, tapi karena dia posisinya gepeng, itu lebih gampang buat disimpan dari ini, yang kameranya kecil, tapi lensanya agak manjang gitu. Nah ini posisi gue buat nyimpen nih, agak-agak bingung gitu. Dan gue merasa kalau kita kasih ruang buat lensa doang, pasti ada ruang yang terbuang gitu, nggak bener-bener rapet, pasti ada ruang. Kayak misalkan lensa terlalu panjang, ya pasti samping-samping lensanya kan kosong gitu. Jadi ada ruang yang terbuang sia-sia di dalam tasnya. Dan menurut gua, tren pancake ini sangat patut untuk dikembangkan lagi gitu ya. Dan di sini TT Artisan menarik gitu, langkahnya dia ngambil 14mm, yang menurut gua bakal jadi lensa yang oke banget kalau kita vlogging gitu kan, pakai kamera APS-C. Dan ya menurut gua, ini salah satu lensa yang bakal laris banget gitu. Karena 28 ini kalau kita pasangin sama APS-C kayak A6700 kita gitu ya, wah gampang banget buat dibawa-bawa. Cuman karena dia 28, buat ngevlog agak kurang enak gitu, kurang wide kalau kita pegang tangan kalau di APS-C gitu. Jadi dengan 14mm gua rasa bakal seru banget. Sama sebenarnya si TT Artisan juga udah ada ya, 27mm f1.8 yang bentuknya semi pancake juga kalau kalian pengguna APS-C. Yang kalian kalau misalkan tertarik, itu udah dijual di Indonesia. Linknya kalian bisa lihat di tag produk kita di deskripsi, karena itu kita bisa dapat afiliasi juga di situ. Tapi ya dia udah ada 27mm. Tapi ya balik lagi, menurut gua dengan keluar 14 ini nanti gua rasa ini bakal jadi racun buat para konten kreator. Lalu yang kedua yang menurut gua wajib juga buat kalian pantau,
pantau yang kemungkinan bakal datang di bulan April itu adalah Viltrox 50mm f2. Dimana ini adalah semacam lensa Nifty 50-nya mereka. Tapi biasanya kan Nifty 50 itu pakai f1.8 ya. Dia di sini pakai f2. Ya beda-beda tipis. Cuman ini lensa yang secara positioning agak menarik karena ini adalah lensa murah lagi dari Viltrox, jajarannya Air gitu kan. Cuman kalau kita lihat opsi yang ada, Sony itu punya lensa native-nya mereka sendiri 50mm f1.8 gitu. Jadi mereka punya lensa Nifty 50-nya mereka sendiri sehingga Viltrox sama si Sony ini harganya juga under 4 juta gitu. Dan Viltrox Air untuk full frame biasanya dijual dengan harga 2.999 atau 3 juta rupiah. Jadi perbedaan harganya nggak terlalu signifikan. Lalu si Sony-nya ini juga F-nya nggak beda jauh gitu ya. Malah ya dapat F lebih gitu kan 1.8. Jadi menurut gue akan lumayan menantang untuk Viltrox sendiri gimana caranya mereka untuk bersaing dengan lensa native-nya Sony sendiri. Walaupun menurut gue ekspektasi gue satu-satunya langkah yang bisa dilakukan oleh Viltrox di sini adalah memberikan superior quality gitu. Tapi kita belum coba, nanti kita akan lihat. Tapi ini ada hint, sebenarnya ada 2 kardus lensa Viltrox. Ya, salah satunya ada lensa tersebut yang nanti mungkin kita bikinin unboxingnya dulu. Dan ya, menurut gue lensa yang wajib buat ditunggu juga, apalagi buat para pengguna full frame-nya Sony. Nah, lensa yang terakhir ini menurut gue unik, beda, dan gue bener-bener didn't see it coming sih. Ini menarik banget gitu. Karena lensa ini adalah lensa native punyanya Fuji. Jadi sorry buat kalian pengguna Sony gitu ya, pengguna Nikon, Canon gitu. Karena ini bukan lensa third party juga. Ini adalah lensa native-nya Fuji. Fujinon 23mm f2 pancake gitu. Jadi gue lihat ini bentuknya masih rumor juga. Ada sih beberapa bocoran gambar, tapi kayaknya bocoran gambar yang dibuat juga sama user. Tapi ini adalah lensa yang katanya diklaim itu lensa paling banyak di request sama usernya. Dan gue sebagai user Fuji, gue bisa sangat paham kenapa banyak orang request lensa tersebut. Jadi biasanya orang tuh keracunan dengan 23 f2 itu karena nyobain X100, jajarannya X100, X106, X105 dan sebagainya lah gitu. Mereka pakainya 23 f2. Dan gua karena waktu itu nyobain X100 Mark V yang V, itu gua akhirnya beli Fujikron 23 f2 dan itu dia agak panjang. Nah, perbedaannya sama X100 kayak tadi. Kayak si ini. Gepeng lensanya, buat dibawa masuk ke tas itu gampang banget. Cuman si Fujikron ini modelnya tuh lensanya panjang, cuma kecil tapi panjang sehingga ketika dibawa ya kita harus ada ruang untuk mengakomodir si lensa tersebut. Makanya gue yakin banyak banget memang yang request 23 f2 karena karakter gambarnya tuh orang pada demen. Cuman dalam kondisi atau bentuk pancake lens. Dan ini menurut gue bakal jadi gebrakan kalau Fuji beneran keluarin. Gue tahu harganya mungkin nggak akan ngelawan Viltrox gitu ya. Gue yakin harganya nggak akan kayak lensa-lensa third party kayak Viltrox atau TT Artisan. Tapi menurut gue ya emang gebrakan-gebrakan seperti inilah yang perlu mereka lakukan gitu. Karena lensa-lensa yang biasanya kan udah mulai kehantem nih sama third party. Lensa ini gue rasa bakal jadi racun banget juga buat para pengguna Fuji kalau misalkan dia bener-bener keluar. Apalagi kalau dipasangin sama XM5 gitu ya, sama XT50, sama mungkin kedepannya ada XE gitu ya, jajaran XE5 kita tidak tahu. Tapi sama XE4 juga udah gokil banget. Yang jelas ini adalah lensa yang menurut gue seru banget kalau misalkan Fuji beneran keluarin 23mm f2 ini. Cuman kalau kita lihat dari beberapa indikator-indikator rumornya, kayaknya udah lumayan kuat sih. Fuji kayaknya bakal meluncurkan si lensa ini. Jadi wajib banget buat kita tunggu. Dan ya, itu dia 3 lensa yang menurut gue wajib banget buat dipantau. Walaupun yang terakhir lumayan spesifik ya buat pengguna Fuji gitu kan. Tapi menurut gue ini adalah 3 lensa yang wajib buat kita pantau di semester 1 2025 ini. Semoga aja semuanya bisa masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Walaupun yang Fuji kita belum tahu timelinenya gitu ya. Belum tahu juga globalnya bakal kapan. Tapi gue harap sih di Q2 paling nggak Q2 2025 ini yang ini bukan rumor ya, bocoran lensa-lensa yang bakal keluar ini sama rumor yang Fuji tadi, ini jujur bikin gue lumayan terstimulus lagi gitu soal fotografi dan videografi gitu. Karena jujur aja di tahun lalu itu sebenarnya perkembangan dunia kamera rada boring gitu. Dan masuk ke 2025 ini yang gue lihat mulai seru-seru gitu dari body-body kamera yang keluar dan juga ya lensa-lensa ini yang harus langsung gue pantau ketika masuk
masuk ke Indonesia. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi juga buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi saran atau kalian punya list lensa yang menurut kalian wajib dipantau juga sebelum masuk ke Indonesia, silahkan taruh di kolom komentar karena mungkin bisa berguna buat teman-teman yang lain. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.